Shalom warga kerajaan. Seringkali kita mengira kalau kita nih hidup benar-benar menuruti perintah Tuhan, jadi berkat buat sesama, seluruh hidup kita seperti jalan tol. Yang terjadi adalah kebalikannya, saudaraku. Because God is a God of testing. Kita melalui lembah-lembah testing dan juga untuk refine kita. Seorang tokoh yang dibanggakan oleh Tuhan jauh sebelum Abraham, yaitu Ayub. Orang yang paling hebat dari wilayah timur. Mewakili saudara saya kan, wilayah timur dari Israel. Jujur, tulus, takut akan Tuhan, dan satu lagi, menjauhi kejahatan. Dia jadi berkat, mendadak dia bingung. Karena pagar perlindungan diangkat. Dan apa yang terjadi, seluruh miliknya tinggal istrinya. Habis semua. Lalu yang kedua, iblis berkata, ya coba jamah tubuhnya. Dia akan mengutuki engkau. Ayub tidak mengutuk, tetapi dia menunjukkan bahwa dia benar. Bahwa Tuhan mau diajak berperkara oleh dia. Dia tahu satu kebenaran, di atas mahkamah agung masih ada mahkamah surgawi. Tapi dia tidak tahu semua malapetakannya itu berasal dari iblis yang membenci dia. Pendakwa saudara-saudara kita. Tapi kemudian ada satu hal yang muncul dalam dirinya. Dalam Ayub 23 dia berkata, aku mau berperkara dengan Tuhan. Aku buktikan aku jujur. Aku buktikan aku hidup benar. Aku tidak layak menerima ini semua. Tetapi dalam ayat 10 berkata, sebab ia tahu jalan hidupku. Saya harus tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang sangat baik buat saudara saya. Di dalam Yeremia 29 ayat 10, I know my thoughts about you. Thoughts about peace, about shalom. Dia mengalami shalom itu. Tapi Tuhan mau refine dia. Tuhan mau mendidik dia. Dia berkata, sekiranya dia menguji aku akan muncul, akan tampil seperti emas. Luar biasa bukan? Saudara lihat bagaimana saudara mengenal Allah kita. Ayub belum begitu mengenal Tuhan. Dia tahu kemahakuasaan Tuhan, tapi dia tidak tahu bahwa dia adalah Bapa yang sangat baik. Dan dia menuduh Tuhan yang menyebabkan ini semua. Padahal semua itu dari iblis. Api dari langit bukan dari Tuhan, dari iblis. Perampok-perampok, bangsa Seba, bangsa apapun yang datang merampok, bukan Tuhan yang suruh. Perhatikan saudara, tapi dia bilang, aku tahu kamu sedang menghadapi ujian. Sebelumnya berkata, aku mencari engkau ke tempat penjuru, tidak ketemukan. Ya terang toh, namanya testing. Ketika kita dalam testing, guru tidak boleh menjawab. Di dalam keadaan biasa, guru harus menjawab pertanyaan dari seorang murid. Tetapi saudaraku, aku pasti akan tampil seperti emas. Sebab saudaraku, api tidak menghancurkan emas. Api cuma refine the gold. Dia cuma yaitu membuat lebih, karatnya lebih tinggi saudaraku. Dan itu yang Tuhan mau. We shall be tested like silver and like gold. Semua orang sedang bicara tentang harga-harga emas yang perak yang meningkat. Ada yang lebih hebat. Emas yang dimurnikan dengan api yaitu iman kita. Iman kita sedang mengalami ujian. Saudaraku, ada berupa penyakit, ada berupa tantangan, yang paling enteng kesulitan ekonomi. Karena itu saudara, tetaplah bertekun dalam dia. Dan akhirnya bagaimana? Ketika dia memintakan ampun buat teman-teman yang menuduh-nuduh dia, iblis memakai 3 temannya. Kecuali seorang anak muda bernama Elihu. Justru Elihu itu membela Tuhan. Dalam hidup kita harus seperti Elihu itu. Dan saudaraku, Tuhan memulihkannya 2 kali lipat. Kecuali istrinya tetap yang sama. Because God is a faithful God. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Mari kita lebih semangat lagi Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa dalam rancangan Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Karena pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kemurahan-Mu. Tuhan, tiba saatnya pada pagi hari ini, kami membawa kerinduan kami membawa rasa syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan, apa yang kami bawa boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami akan mulai ibadah ini ya Bapa, hanya dalam nama-Mu, dalam nama Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Kami katakan Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari sama-sama kita katakan, ku rindu. Mari nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Semua hanya karena Roh-Mu Tuhan yang ada dalam hidup kami.
syukurnya, naikkan pujian, naikkan sembah, sebab hanya Dia yang layak, sebab hanya Dia yang layak. Kau layak Tuhan, Kau layak. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik, Kau baik. Kami serukan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian kami. Engkau yang layak terima segala hormat. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau
Kau Tuhanku, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Mari kita bersepakat memuji memuliakan namanya. Amin. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Musuh di bawah kaki.
kita. Amin. Mari kita sama-sama melompat untuk Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kami mau bersorak meninggikan namamu. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kami ingin menyapa bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, selamat datang. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu semua.
Pagi ini kita akan memberikan persembahan pembangunan. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki amplop persembahan, boleh lambaikan tangan agar Aster boleh melayani di tempat. Dan persembahan ini juga bisa diberikan melalui scan QR yang berada di belakang bangku Bapak Ibu semua, ataupun yang tertera di layar belakang. Baik, bila semua sudah mendapatkan amplop persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Sungguh Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang hebat dan perkasa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami rindu untuk ambil bagian dalam memberi persembahan pembangunan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini Tuhan, untuk menopang penyelesaian pembangunan gereja di tempat ini Tuhan. Sehingga gereja ini boleh terus dipakai untuk melayani banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Bahkan gereja ini juga boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu serta memansyurkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam persembahan ini Tuhan. Engkau yang memberkati pekerjaan, studi, maupun setiap usaha dan hal yang sedang mereka kerjakan Tuhan, agar boleh berhasil dan selalu dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kini Tuhan kami siap untuk memberi. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menguduskan, dan Engkau berkenan atas persembahan ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, persembahan boleh diletakkan di kotak di belakang. Terima kasih. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan
ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan, Kau memberi kami kekuatan. Selamanya kami meninggikan Engkau. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, yes. Kami ingin meninggikan Engkau. Kami ingin lebih dalam lagi masuk ke hadirat-Mu Bapa. Mengucap syukur Bapa buat hari ini, mengucap syukur buat berkat kesehatan, kekuatan yang masih Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Pakai mulut bibir kami untuk menyampaikan sabda-Mu ya Bapa. Pakai hati kami, lembutkan hati kami, penuhi dan tambahkan dengan hikmat, sehingga kami dapat menerima, sehingga kami dapat belajar dari apa yang ingin Engkau sampaikan. Kami masuk tidak sama dengan kami keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silahkan duduk. Jemaat kekasih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya agak silau emang dengan lampu ya. Agak silau, tapi nggak apa-apa. Pagi hari ini Pagi hari ini sebenarnya kita dilayani oleh
Ibu Pastor Elda. Cuman karena beliau lagi sibuk minggu ini karena harus kuliah, dan saya juga pernah mengalami itu, kuliahnya itu nggak kayak kuliah-kuliah reguler kita biasa. Setiap kuliah, tugasnya bejubel memang. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan terus untuk Ibu Pastor Elda. Saya sebenarnya di akhir bulan, jadi kami tukar. Oke, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar, dan Tuhan taruh di kepala saya tentang walk of shame to walk of grace. Apa itu walk of shame? Bapak Ibu, ada momen di hidup kita ya. Ada momen di hidup kita rasanya tertekan. Ada momen di hidup kita rasanya nggak pede. Ya, insecure. Bukan hanya anak-anak. Bukan hanya anak-anak. Kita yang sudah dewasa, kita sebagai orang tua, kita yang bekerja. Seringkali ada momen yang seperti itu di dalam hidup kita. Apalagi anak-anak yang mau remaja, yang sedang pemuda ya. Ada rasa insecure, akhirnya kita nggak pede, mau jalan nggak pede, ya. Ada rasa bersalah, ada rasa kita gagal ya, ada rasa kita berdosa, tapi kita nggak tahu nih harus gimana. Itulah yang sering disebut walk of shame. Ya, Bapak Ibu. Padahal di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 kita sudah sama-sama belajar. Iblis itu kerjanya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi ketika kita merasa marah, kita merasa gagal, kita merasa malu, kita merasa kecewa, iblis senang loh. Iblis senang. Kayaknya nggak bisa ya. Pointernya nggak bisa. Udah. Nah, pada kondisi itu saya lebih suka berbicara seperti ini. Karena kalau di kantor juga saya jelaskan seperti ini. Nah, kita nggak pede ya. Ada bertanya, kenapa sih saya jadi begini? Kenapa sih doa saya kayaknya nggak terjawab? Kapan sih saya melakukan kesalahan ini? Di mana sih saya berbuat seperti itu? Bagaimana saya harus menyelesaikannya? Seringkali kita bertanya pada diri sendiri dan kita menemukan jalan buntu. Kenapa sih doaku nggak terjawab? Kayaknya jalan tuh jauh banget, nggak tahu titik ujungnya di mana gitu. Pernah merasa seperti itu Bapak Ibu? Pernah bertanya, kenapa sih pernikahan orang lain, rumah tangga orang lain lebih bagus daripada keluargaku? Kenapa sih ekonomi? Seperti Pak Arifin tadi bilang, masalah ekonomi adalah masalah yang paling kecil di dalam kehidupan kita dan paling sering kita alami. Kenapa sih ekonomi rumah tangga orang lain lebih bagus dari aku? Kenapa sih penghasilan dia lebih bagus dari aku? Kenapa sih dia lebih ganteng dari aku? Kenapa sih dia lebih cantik dari aku? Kenapa sih dia lebih top, lebih populer dari aku? Kenapa sih hidupku begini? Terlalu banyak pertanyaan di dalam hidup kita yang akhirnya kita harus hidup dengan jalan tertunduk. Ada perasaan apa di walk of shame? Ada perasaan malu. Ada perasaan bersalah. Ada perasaan gagal. Ada perasaan takut dinilai, nggak pede ya. Ada perasaan nggak layak. Padahal pada saat kita merasa bahwa kita nggak layak ya. Tuhan itu ciptakan kita tuh, sudah Tuhan layakkan kita ketika dia mati di kayu salib. Kita itu layak. Tapi karena kita ngerasa insecure, kita merasa nggak aman, kita nggak pede, kita nggak percaya diri, kita nggak yakin dengan diri sendiri. Kita kecewa, kita merasa nggak layak. Ada hati yang remuk, mungkin diputus pacar. Yang yes itu. Mungkin ditolak pekerjaannya. Benar ya, kecewa ya. Kemana lagi aku harus antar nih lamaran? Kemana lagi aku harus cari pekerjaan ini?
Kenapa sih jabatanku dipegang orang lain? Saya baru-baru ngerasain ini. Tugas saya tadi di awal bulan, sekarang sudah tugas yang ketiga, baru dibongkar kemarin hari Jumat. Dulu inspektur saya, sekarang jadi kepala dinas pendidikan. Baru dibongkar dan hitungannya nggak main-main, dari 18 miliar denda 1/1000 kali hari keterlambatan pekerjaan, 2 miliar lebih harus setor. Saya harus buka-buka lagi, saya sampai nggak pedenya kayak gini. Jangan-jangan hitungan saya salah. Sampai pihak ketiga ini minta pemberian kesempatannya udah selesai tapi kok masih mau minta di pending dulu gimana. Saya juga merasa insecure, saya juga merasa kesal, saya juga merasa gagal. SK untuk penerbitan pihak ketiga, pembayaran utang pihak ketiga udah terbit, kami loh belum dibayar-bayar. Padahal kalau nggak ada yang review itu nggak dibayar-bayar pihak ketiga. Saya ngerasa, sampai saya waktu pergi ke dinas pendidikan hari Jumat tadi itu ogah-ogahan. Itu sering kita alami di dalam hidup kita. Kita bisa lihat berikutnya. Kita lihat. Yang pertama siapa? Ada ayam, Petrus. Siapa Petrus? Petrus adalah orang yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Dia adalah salah satu murid Yesus. Ketika Yesus berkata, "Hei Petrus, kamu nanti akan 3 kali menyangkal aku sebelum ayam berkokok." Mungkin Petrus jawab kayak gini ya kalau bahasa sekarang ya. "Enggak lah Tuhan, aku kan muridmu yang setia, aku kan yang dekat denganmu, enggak bakal itu terjadi." Gitu ya. Oke. Tapi ketika itu terjadi, apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh Petrus? Ketika dia bertemu pandang dengan Tuhan Yesus, dia merasa sedih. Dia merasa malu. Di situ makna walk of shame. Petrus merasa gagal. Dia gagal menepati janjinya sendiri yang akan setia kepada Tuhan Yesus. Petrus merasa malu. Tetapi di dalam Yohanes pasal 21, Yesus memulihkan Petrus. Kemudian mempercayakan apa? Pelayanan kepada Petrus. Jadi Yesus itu, Tuhan yang kita sembah itu, tidak membuang orang yang jatuh. Dia memberikan pemulihan. Petrus. Yang kedua. Siapa itu yang kedua yang disalami Tuhan Yesus? Perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dia dipermalukan di depan umum. Bahkan mendapat malu yang begitu besar. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghakimi dia. "Aku pun tidak akan menghukum engkau." Tetapi syaratnya ada satu, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan juga memulihkan. Tidak ada dosa yang terlalu kecil dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan pulihkan. Makna walk of shame-nya, Tuhan juga memulihkan. Yang ketiga, siapa itu? Anak bungsu yang hilang. Ketika anak bungsu dalam perjalanan pulang, itulah walk of shame dia. Ada perasaan menyesal, ada perasaan kecewa, ada perasaan bersalah, ada perasaan malu karena keegoisannya dia sudah menghabiskan bagiannya dan sekarang dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Begitu juga kita. Harusnya ketika kita merasa jatuh, ketika kita merasa gagal, kita harus kembali kepada Bapa kita. Daud. Siapa yang berikutnya? Siapa yang sedang ngintip itu? Daud mengintip Bathsheba.
Daud pun pernah jatuh. Dan yang terakhir siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengalami itu. Gimana rasanya dia mikul salib nih? Ada sebagian orang yang menertawakan dia. Ada yang cuma melihat dia. Lukanya gimana? Pada saat itu, Yesus itu dalam kealahannya dia benar-benar sebagai manusia. Tentu perasaan-perasaan itu ada di dalam hatinya. Tentu perasaan-perasaan tidak kuat, perasaan dia lemah, perasaan dia tidak aman, perasaan dia... Sudahlah, lukanya kita nggak tahu lagi. Seolah-olah dipermalukan begitu dalam. Tuhan kalau kita sebagai manusia aja, pada saat itu Tuhan juga sebagai manusia murni apa? Dia seolah-olah merasakan kekalahan. Iya kan? Kalah dia loh sama penguasa saat itu. Kalah. Itu yang sering kita alami. Jadi Tuhan Yesus sendiri itu dia memahami apa yang kita rasakan ketika kita berada pada salah satu kondisi ini. Di gereja kita nyanyi, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dihidupin gak? Luar biasa kalau kita nyanyi di gereja. Yang paling mudah kita menaikkan pujian bagi Tuhan adalah di gereja. Pada saat kita berada dalam komunitas rohani. Pada saat kita sedang beribadah menyembah Tuhan. Tetapi begitu kita keluar dari sini. Kita lihat aduh sekarang resesi. BBM nih kayaknya dalam waktu dekat bakal naik terus. Bisa mencapai 20.000 per liter. Jadi yang punya kendaraan stok emang. Yang repot BBM-nya nggak ada gitu, uangnya ada, BBM-nya nggak ada. Sama kan? Kita lihat, saya itu ada di Tring ya. Mungkin Bapak Ibu tahu Tring. Nggak banyak, dikit-dikit aja. Begitu turun mikir juga gitu. Waduh. Kok turun gitu, kemarin gak sempat jual gitu ya kan. Di gereja, di saat ibadah kita paling mudah. Segala perkara dapat kutanggung. Begitu di luar, mulai dah. Gimana ya. Makan gak enak, sampai tekanan naik gitu ya kan. Kalau saya bukan naik, turun. Kalau saya... turun kalau saya tanya. Kita harusnya menghidupi apa yang sudah kita nyanyikan. Apa yang sudah keluar dari mulut dan bibir lidah kita. Tadi Pak Ripin sampaikan cerita tentang Ayub. Ayub itu dia berbuat kesalahan enggak? Sampai akhirnya dia harus mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu. Harta, kekayaan, tubuhnya sendiri, anak-anaknya. Ayub nggak melakukan kesalahan, tapi apa? Apa dan mengapa? Nah itu tadi yang pertama. Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya, apa? Ketika kita mengalami rasa itu, seringkali kita lari. Padahal firman Allah bilang, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kita lari dari masalah, nggak jauh seperti Yunus. Lari, gimana pun bentuknya. Banyak. Tetapi ketika kita lari masalah, ada dampaknya. Selalu ada dampaknya. Dari cerita Yunus, kita lihat dampaknya apa?
dampaknya Yunus harus mengorbankan orang lain. Yang pertama, kenapa mengorbankan orang lain? Ketika badai terjadi di atas kapal, apa yang dilakukan oleh nahkoda kapal dan anak buahnya pertama kali? Adalah membuang muatan. Ya kan? Kita seringkali lari dari masalah, kita mengorbankan orang lain. Di dalam kingdom leadership, seorang pemimpin tidak boleh seperti itu. Mencari alasan, oh itu karena dia seperti ini, itu karena dia seperti ini, oh dia sih seperti ini. Tidak boleh. Seorang pemimpin yang baik di dalam kingdom leadership adalah, ya itu salah saya. Pembinaannya ke belakang. Kita nggak boleh, ya nggak boleh seperti itu. Kita jangan lari masalah yang akhirnya kita harus mengorbankan orang lain. Tidak boleh. Yunus keras hati. Yunus tidak patuh. Dia tidak setia dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nyanyi, setia, setialah, setia sampai mati. Wih, belum mati udah gak setia. Lari dari masalah. Ya seringkali kita seperti itu. Dengan pemahaman kita sendiri. Dan akhirnya dampaknya bagi Yunus apa? Yunus dibuang sebelum dimakan ikan. Penyertaan Tuhan tetap kepada Yunus, tetapi dia harus menghadapi masalah. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Gak mungkin kita nabur jagung, buahnya cempedak. Gak mungkin ya. Gak ada lagi cempedak sekarang. Aduh, jadi gak ada tempat buat kita bersembunyi dari tanggung jawab. Gak ada tempat buat kita bersembunyi dari permasalahan. Gak ada tempat buat kita bersembunyi dari pandangan Tuhan. Tuhan tahu. Dalam kita lembah kelam, jangan kira Tuhan meninggalkan kita. Yang pertama ketika kita menghadapi rasa itu apa? Kita lari dari masalah. Dan yang kedua, bersembunyi. Siapa itu? Adam dan Hawa. Sama-sama kita tahu Adam dan Hawa. Lalu mereka mendengar suara Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu. Pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Mereka kira, jangan kita kira, kita bersembunyi di bawah kolong situ, Tuhan itu nggak tahu. Jangan kira saat Adam dan Hawa bersembunyi Tuhan berjalan dan menanyakan, "Hai Adam, di manakah engkau?" Jangan kira Tuhan nggak tahu kita ada di mana. Jangan kira Tuhan nggak tahu pada saat Adam itu bersembunyi, Adam itu ada di mana. Tetapi Tuhan pengen kejujuran. Tuhan pengen kejujuran. Bukan kita yang menemukan Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Dia menunggu kita. Tuhan Yesus itu menunggu. Tuhan, aku di sini, aku telah berbuat dosa, aku telah berbuat salah. Pada saat kita bersalah seperti Adam dan Hawa, apakah Tuhan menjauh? Enggak. Pada saat itu karena apa Adam dan Hawa sembunyi? Karena malu, telah berbuat dosa, telah tidak taat, telah melanggar perintah dari Tuhan. Tetapi apa? Meskipun Tuhan tahu, Adam dan Hawa menyembunyikan kekeliruan itu, kelemahan mereka itu, kealfaan mereka itu. Tetapi Tuhan tetap mencari mereka. Tuhan tetap mendekat kepada mereka. Tuhan mencari kita, menunggu kita datang bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memulihkan. Bapak, Ibu, Saudara, kita lihat. Di dalam Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya.
Ini yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Ini juga bisa terjadi kepada kita. Karena apa? Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Allah yang sama, yang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan itu baik. Nah, kita lihat di dalam Ratapan. Pasal 3 ayat 30 sampai 33. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Biarlah ia memberikan pipinya kepada orang yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Apalagi yang kita tunggu. Di sini kita lihat Tuhan tuh bukan senang hatinya, bukan rela hatinya menindas dan merisaukan anak manusia. Tetapi ada dua hal yang membuat kita jatuh di dalam perasaan kecewa, gagal, and so on itulah. Ada dua hal. Satu, karena memang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Sebagaimana iblis mencobai Yesus di dalam Matius 3 kali kan. Yesus aja dicobain tuh. Ya, Tuhan mengizinkan. Tuhan bukan menguji, tapi Tuhan bukan mencobai, tapi Tuhan menguji kita. Kalau sekarang bahasanya apa? Tes ombak lah. Pernah dengar enggak? Tes ombak ngerti enggak? Tes ombak. Tuhan mau lihat lah. Seperti Tuhan tes ombak sama Ayub. Tuhan yakin banget, ya Ayub dia nggak bakal marah dengan Allah yang dia sembah, nggak bakal marah. Terus ombak ngetes, kamu tes aja lah nggak apa-apa. Aku yakin kok sama Ayub, seperti itu. Dan yang kedua, yang pertama Tuhan mengizinkan itu terjadi. Yang kedua adalah karena respon kita yang keliru. Yunus. Kita mempunyai respon yang keliru. Kita nggak ikuti suara Tuhan. Kita nggak peka dengan suara Tuhan. Kita ikuti kata hati kita sendiri. Kita ikuti kemampuan kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Beberapa hari lalu, di dalam renungan harian yang di-share di Muping, ada sedikit dibahas tentang Yeriko. Tembok Yeriko. Sebenarnya pada saat tembok Yeriko itu apa sih yang dialami? Peperangan apa sebenarnya yang dialami? Pada zamannya tembok Yeriko itu adalah tembok yang membuat penduduknya merasa sangat aman. Karena pada zamannya itu ya bukan pada zaman perang yang sekarang ya. Nah, dia nggak pakai AI pada saat itu, nggak ada AI. Jadi peluru-pelurunya nggak ada yang pakai AI itu, yang tahu-tahu udah tembus di ujung sana, nggak kayak gitu. Ya, pada zaman itu Yeriko itu tembok Yeriko itu adalah tempat di mana penduduknya yang di dalam itu merasa paling aman, paling susah ditembus, paling kokoh. Kalau saya baca tembok Yeriko itu di bawahnya itu dari batu murni yang gak dibentuk sama sekali, disusun. Di atasnya barulah batu-batu yang dicampur dengan lumpur. Di bawahnya enggak. Memang batu-batu murni, dia sangat kokoh. Apa sebenarnya yang dialami, yang dirasakan oleh prajurit Israel yang dipimpin oleh Yosua pada saat itu? Ketegangan mental. Yang jelas pertama, rasa malu. Kok kayaknya mereka disuruh mengelilingi Yeriko itu setiap hari selama 6 hari. Mereka
dituntut untuk patuh, dituntut untuk setia. Itu kan taktik perang yang gak lazim ya. Gak lazim. Perang itu yang adanya saling pukul, saling tembak, saling panah, dan sebagainya. 6 hari loh muter-muter. Jadi dia dipimpin oleh imam-imam di depan, baru tabut perjanjian, barulah prajurit di belakang. Bolak-balik ngelilingin itu aja, ngelilingin tembok itu aja. Dan mereka itu dilarang berbicara. Bahkan Yosua mengatakan, jangan sepatah kata pun keluar dari mulutmu. 6 hari. Ada orang perang mau menerobos tembok kayak gitu. Gak lazim kan? Gak lazim. Kita lihat di situ ada apa? Kelelahan fisik. Mereka lelah. Ada keraguan. Ini trik perang gimana sih? Ada perasaan terintimidasi. Begitu juga kita. Ketika kita untuk menembus sesuatu masalah, mencari jalan keluar dari masalah, seringkali kita itu merasa, aduh, aku nih gak mampu dah. Aduh, gak bisa deh kalau seperti ini caranya. Tetapi mereka patuh. Pada hari yang ke-7, apa yang terjadi? Yosua memerintahkan pasukan itu untuk bersorak dan meniupkan sangkakala yang dibawa oleh para imam-imam sebagai pemimpin pasukan itu. Dan akhirnya tembok Yeriko runtuh. Percaya itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu? Amin. Amin. Itu makna dari segala perkara dapat ku tanggung. Kita jalan bersama Tuhan. Tuhan juga minta banyak-banyak dari kita. Tuhan cuma minta kita setia saja. Taat saja. Patuh saja. Karena itu akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji. Nah, perang apa sebenarnya yang dialami oleh prajurit Israel pada saat mereka berada di tembok Yeriko? Yang pertama, runtuhnya ego penduduk Yeriko. Penduduk Yeriko itu merasa mereka paling aman lah, ya kan? Mereka paling sejahtera lah di situ. Gak ada yang bisa menembus keamanan mereka. Seringkali kita merasa begitu, oh ya sudah, kami di zona aman, seperti ini saja, sudah aman. Sering kan? Dulu saya pernah menyampaikan tentang mengapa Raja Wali. Raja Wali membuang anak-anaknya supaya jangan terus berada di zona nyaman, di sarang ibunya, di sarang induknya yang besar, yang hangat, tetapi dia membuang, mengeluarkan anak-anaknya dari zona nyaman, kemudian dia jemput dari bawah anak-anaknya dan jatuh di punggungnya. Mengajar anaknya untuk mampu bertahan, mengajar anaknya untuk mampu terbang, mengajar anaknya untuk belajar. Begitulah hidup. Mengapa Raja Wali? Dan ini juga, tembok Yeriko itu mewakili kesombongan, rasa aman palsu, dan ketergantungan pada bentuk fisik yang kokoh. Kita seperti itu. Seringkali ya sudahlah, sudah aman sini, gak usah macam-macam, diam-diam aja, seperti itu ya. Perang apa? Perang ego sebenarnya. Dan bagi bangsa Israel, runtuhnya ego bangsa Israel. Jadi kemenangan kita ketika kita berhasil sebagaimana bangsa Israel. Mereka gak melakukan apa-apa, Tuhan cuma minta taat saja, setia saja. Mereka menang tanpa strategi militer, gak masuk di akal, berputar-putar di situ dan tembok itu runtuh. Begitu juga kita Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita jangan pernah kita mengandalkan kekuatan sendiri. Saya berani mengatakan jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Mari sama-sama katakan jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Jalan bersama Yesus.
Seringkali ketika kita gagal, ketika kita ada pertengkaran, ketika merasa tidak layak, kita berpikir bertengkar nih sama suami, bertengkar sama pasangan. Aduh, Tuhan gak berkenan yang kayak gini. Saya gak layak deh datang ke Tuhan. Bukan seperti itu, justru pada saat itulah kita harus datang kepada Tuhan. Kita clearkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan hanya menginginkan kita jujur kepada Tuhan. Jadi, walk of shame itu di hadapan Tuhan itu bukanlah jalan menuju hukuman, melainkan langkah awal menuju pemulihan. Ketika kita merasa tertekan karena malu, karena gagal, karena kecewa, jangan pikirkan itu adalah jalan menuju hukuman. Oh, ini akibat saya berbuat begini, akibat saya berbuat ini. Tetapi Tuhan mengizinkan itu agar engkau dipulihkan dan tidak berbuat lagi yang sama. Yang kedua, walk of shame. Bukan tentang dipermalukan selamanya. Kita menghadapi ujian di sekolah 1 minggu, ya kan? Nanti kalau kita lulus kita naik kelas. Kalau nggak lulus ya berlaku lagi, uji lagi. Jadi usahakan lulus. Begitu kita berada dalam situasi walk of shame, usahakan kita lulus. Mau kita kecewa, mau kita gagal pada saat itu, mau kita sakit hati, usahakan kita lulus. Balik lagi ke Tuhan. Dan yang ketiga, walk of shame bukan berarti Tuhan mengunci masa depan kita dengan masa lalu kita. Kalau kita bisa memilih, tentu kita pengen masa lalu yang fine-fine saja. Baik-baik saja, nyaman-nyaman saja. Ya. Enggak perlu ada luka, mungkin kita punya orang tua yang pada saat itu sesuai dengan kemampuannya, dia tidak mampu mendidik kita dengan baik. Mungkin dia tidak mampu memberi makan kita dengan baik. Terus kita simpan itu di dalam hati. Ada perasaan kecewa, ada perasaan remuk. Walk of shame tidak mengunci kita pada masa lalu kita. Jadi bisa kita lihat walk of shame sering mematahkan kesombongan kita. Tetapi justru disitulah Tuhan membangun kekuatan rohani. Alkitab berkata Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oke, Tuhan minta kita menjadi rendah hati. Dan satu lagi, walk of shame di mata manusia mungkin terasa memalukan. Ya, kita sering malu kita ya. Merasa kita gagal, melamar kerja nggak dapet, pacaran putus terus, rumah tangga tengkar terus. Aduh, Ibu Pia ketawa-ketawa di situ. Semoga nggak terjadi ya Bu Pia ya. Jadi walk of shame di mata manusia mungkin terasa memalukan, tetapi di hadapan Tuhan itu bisa menjadi walk of grace. Mendapat berkat, mendapat kasih karunia, karena apa? Terjadi pemulihan. Langkah menuju pertumbuhan dan hidup yang baru. Jadi kita bisa berubah menjadi dari manusia lama menjadi manusia baru. Bukan berarti kita reinkarnasi ya. Saya mengundang tim. Bukan berarti reinkarnasi ya. Tetapi hidup baru, pola hidup kita, gaya hidup kita itu bisa berubah. Tidak lagi seperti dulu. Yang kita sering menyimpan dendam, yang seringkali kita menyimpan kesalahan, yang sebelumnya kita berjalan tertunduk. Sekarang kita bisa menegakkan kepala karena apa? Kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah menjadikan engkau miskin. Tuhan tidak pernah menjadikan engkau gagal. Tuhan tidak pernah menjadikan engkau tidak baik. Tetapi seringkali Tuhan mengizinkan kita ada kegagalan, mengizinkan ada ketidakberhasilan karena apa? Karena keangkuhan kita. Karena untuk mendisiplin kita. Karena untuk memperbaiki kita ke depannya.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, hamba terbatas. Tetapi sesuai dengan apa yang Kau sampaikan Bapa, inilah yang mampu hamba bagi kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Ajar kami untuk mengerti rencana-Mu. Ajar kami berjalan di jalan-Mu. Ajar kami setia saja kepadamu. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, ajar kami untuk tidak mengizinkan iblis mencuri, membunuh, membinasakan apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi setia. Ajar kami menjadi lebih baik dari hari kami yang kemarin. Ini kami Bapa. Ini kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Sama bangkit berdiri. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu yang belum dapat, boleh lambaikan tangannya biar dilayani oleh Asher. Baik, jika sudah dapat semua, perjamuan ini mengingatkan kita akan kasih Kristus yang besar dalam kehidupan kita, di mana tubuhnya diserahkan, darahnya dicurahkan bagi penebusan dosa kita. Jadi melalui anggur dan roti ini, kita bukan hanya mengenang tentang pengorbanan Yesus, tetapi juga memperbaharui iman dan komitmen kita kepada Tuhan. Mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Lalu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Yesus. Mari ucapan syukur kita kepada Tuhan.
bahwasannya kasih setiamu besar, tak dapat kami balas segala kebaikanmu. Anggur baru tercurah bagi kami. Terima kasih untuk pengorbananmu bagi kami. Tak terbatas kuasa-Mu. Betapa kami memerlukan Engkau dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Terima kasih untuk pengorbanan. Tak terbatas kasih-Mu mengalir bagi bahwa kami lebih lagi mengenal kasih-Mu, bahwa kami selalu bersyukur kasih-Mu besar. Haleluya. Terus Engkau kuatkan kami Tuhan. Bertambah-tambahkan iman dan percaya kami. Karena di luar Engkau kami tidak punya kekuatan. Di luar Engkau kami tidak mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, menegur, mengajar kami pagi hari ini. Untuk kami tetap berharap setia kepada Engkau. Ketika kami salah, kami melakukan dosa, biarlah setiap kami mengingat akan Engkau, kembali kepada Engkau, bukan kembali ke dunia. Ampunilah kami salah, kekurangan kami di hadapan Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap umat-umat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Tapi aku percaya bahwa Tuhan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saya dan saudara. Pulanglah ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluar masuk. Tuhan memberkati usahamu, mata pencaharianmu, apapun yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat itu berhasil dan beruntung. Tuhan menjaga
Dalam perjalanan pulang kita dari tempat ini, Engkau menjaga, menyertai umat-umat-Mu dalam perjalanan. Jauhkan dari hal yang tidak berasal daripada Engkau ya Bapa. Dan kami ya Tuhan, boleh bertemu satu dengan yang lain lagi di tempat ini ya Bapa. Dengan tidak kekurangan satu apapun. Kami juga teringat Bapak Gembala kami, tidak bersama-sama dengan kami. Berkatilah kehidupannya ya Tuhan. Pakai kehidupannya menjadi saluran berkat-Mu dimanapun dia pergi dan berada. Berkatilah pelayanannya hari ini. Ya boleh melayani di LDCC. Dan juga Tuhan, seluruh keluarganya Engkau memberkati. Kau juga memberkati Ibu Mary yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Berkati kehidupannya berlimpah-limpah. Apapun yang didoakan, apapun yang dipergumulkan. Tuhan kami percaya begitu banyak jalan keluar di dalam Engkau Tuhan. Memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah damai sejahtera terus mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin.